بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan kebaikannya yang masih Ia limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan bab keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amal dan perkataan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu dalil yang terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya dan juga darahnya, namun yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil ini menjelaskan kepada kita bahwasannya penyembelihan untuk binatang itu bukanlah merupakan tujuan satu-satunya, karena tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darah dan begitu juga daging dari penyembelihan binatang, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah keikhlasan kita di dalam melakukan amal dan ihtisab kita, harapan besar kita terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah niat kita yang lurus, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan ayat yang memerintahkan kepada kita agar supaya kita ikhlas di dalam penyembelihan. Kita menjadikan tujuan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk riya, ingin mendapatkan pujian dari manusia, bukan untuk sum'ah, dan juga bukan karena kebiasaan. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah yang kita lakukan itu harus diiringi dengan keikhlasan, harus diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tanpa adanya keikhlasan, maka ini diibaratkan buah yang tidak ada isinya, hanya ada kulitnya saja. Hanya ada kulit, namun tidak ada isinya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Inilah ibadah yang kita lakukan tanpa adanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar kulit saja, tanpa adanya isi. Dan begitu juga sama seperti tubuh manusia. Dilihat tubuhnya sempurna, tapi tidak ada nyawanya, alias mati, tidak berguna, maka dia akan dikuburkan di dalam tanah. Begitu juga ibadah yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya keikhlasan, maka sama seperti kita menghadiahkan kepada sang raja yang kita berikan kepadanya adalah bangkai. Kita memberikan hadiah kepadanya bangkai, maka jelas ini akan membuat sang raja akan murka kepada kita, karena ini adalah merupakan bentuk penghinaan kita kepadanya. Begitu juga kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ini dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk menyembelih binatang. Ya, maka ada syariat kurban, akikah dan lainnya. Tujuannya adalah agar supaya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya, agar supaya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang sampai kepada Allah, ya, itu adalah ketakwaan kita di dalam menjalankan perintah ini. Dagingnya, darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak butuh kepada itu. Allah adalah zat yang memberikan rezeki, Allah adalah zat yang maha kaya. Dialah Allah yang memberikan makanan, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membutuhkan makanan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu orang-orang kafir jahiliyah ketika mereka menyembelih sesembelihan untuk sesembahan mereka, untuk berhala-berhala mereka, maka mereka meletakkan daging-dagingnya, ya, ini sebagai kurban mereka, ya.
untuk sesembahan mereka, dan juga mereka menuangkan darah binatang tersebut di hadapan berhala tersebut. Lalu kemudian sahabat Nabi SAW berkata, sesungguhnya kamilah yang lebih berhak untuk melakukan itu, untuk menuangkan darah sesembelihan tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka harapkan hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal salih itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala amal tersebut kosong dari niat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalil yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam dada kalian, atau kalian menampakkannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh apa saja yang dirahasiakan, seluruh apa saja yang disembunyikan, dan seluruh apa saja yang nampak. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, meliputi seluruh waktu, dan seluruh apa saja yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya, serta apa saja yang ada di bawah tanah. Itu semuanya atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terluput bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, sekecil apapun yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi, yang ada di lautan, yang ada di gunung, semuanya itu di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, atau kalian tampakkan, atau kalian perlihatkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut kita kepada Allah, kita tidak berani melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berani melakukan apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, dan Dia Maha berkuasa. Jika kita melakukan maksiat, kita melakukan kedurhakaan kepadanya, Ia berkuasa untuk mengadab kita. Ia Maha berkuasa untuk menyiksa kita.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Beritahukan kepada mereka bahwasannya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan beritahukan juga kepada mereka bahwasannya azabku itu sangatlah pedih. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita benar-benar mengetahui dan meyakini atas peringatan yang terdapat di dalam ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita sembunyikan di dalam dada kita dan apa saja yang kita perlihatkan, maka ini akan membuat kita menjadi seorang hamba yang akan selalu memperbaiki amal kita. Ya, selalu memperbaiki amal kita dengan keikhlasan, dengan berkesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita adalah bagaimana kita memurnikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh ibadah-ibadah kita. Dan kita tidak berniat melakukan ibadah kecuali hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Berharap untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berniat untuk menggapai, meraih negeri akhirat, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya bagi kita, ketika kita menghadirkan niat kita di dalam seluruh ibadah-ibadah kita, maka hendaknya kita wujudkan 3 perkara di dalam niat kita, yang hendaknya kita hadirkan di dalam niat, di dalam pelaksanaan ibadah kita. Hendaknya ada 3 hal yang harus kita hadirkan di dalam niat kita ketika kita melakukan ibadah. Yang pertama, kita berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berniat bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat yang ketiga adalah kita melakukan ibadah, kita berniat adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohnya seperti kita melaksanakan ibadah salat. Kita berniat di dalam melaksanakan ibadah salat adalah untuk ibadah. Kita hadirkan niat kita. Salat yang mau kita kerjakan ini salat wajibkah ataukah salat sunnah? Salat zuhurkah ataukah salat asar? Kita hadirkan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan niat ini. Ibadah kita ini, salat yang kita kerjakan ini, salat zuhurkah ataukah salat asar? Ini yang pertama, kita berniat untuk ibadah. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan ibadah salat, kita berniat adalah untuk menggapai keridhaan Allah, lillahi ta'ala, bukan karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena riya. Kita perlihatkan ibadah kita agar supaya kita mendapatkan pujian manusia kepada kita, bukan karena sum'ah, bukan karena untuk mendapatkan pujian manusia, dan juga bukan karena untuk mendapatkan harta.
Ya, bukan karena ingin mendapatkan dunia, namun lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini niat yang kedua, yaitu kita melaksanakan salat lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita hadirkan niat kita ketika kita melaksanakan salat adalah kita melaksanakan salat ini adalah untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita untuk mendirikan salat. Aqimis salah, aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat agar engkau mengingat aku. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan beberapa ayat tentang niat ini, di mana ini menunjukkan kepada kita bahwasannya niat letaknya adalah di dalam hati. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niat seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niat kita. Ya, terkadang seseorang itu beramal dengan ia perlihatkan amalnya kepada manusia. Ia menganggap bahwasanya amalnya ini adalah merupakan amal yang saleh. Namun rupanya amal yang dia lakukan itu adalah amal yang rusak. Kenapa amalnya rusak? Disebabkan karena amalnya itu telah dirusak oleh niatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Dan kita tidak akan diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat kecuali dengan apa yang ada di dalam hati kita, niat yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surah At-Tariq ayat 8 sampai 10. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha berkuasa untuk mengembalikannya di hari di mana seluruh rahasia itu akan diperlihatkan. Fama lahu min quwwah, dia tidak memiliki kekuatan dan tidak ada penolong sama sekali. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surah Al-Adiyat ayat 9 sampai 10, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah dia mengetahui apabila Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkannya, ya, dari kuburnya, lalu kemudian diperlihatkan apa saja yang ada di dalam dadanya, apa saja yang ada di dalam hatinya. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari akhirat yang ada di sana hanyalah ganjaran Allah dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ada di sana yang dinilai itu hanyalah amal-amal saleh kita. Dan yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa saja yang ada di dalam hati kita. Dan sesuatu yang ada di dalam hati kita itu adalah niat. Salah satunya adalah niat, keikhlasan kita, ya, di dalam ibadah. Apakah ketika kita melakukan ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Ya, sedangkan di dunia yang dianggap itu adalah amal-amal yang zahir, yang tampak
yang kita lakukan yang dapat dilihat oleh kaum muslimin. Itulah yang dianggap. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila amal yang nampak, amal yang dilakukan oleh anggota badan kita itu sesuai, cocok dengan apa yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam batin kita, dengan niat kita, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah luruslah zahirnya dan batinnya. Kalau zahir dan batinnya itu selaras, amal yang nampak dari anggota badannya itu terlihat baik dan sesuai dengan kebaikan yang ada di dalam hatinya, dengan niatnya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan lurusnya zahirnya dan juga lurusnya batinnya. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila amal yang zahir kita itu tidaklah sesuai dengan apa yang ada di dalam batin kita, ya, maka sesungguhnya ini menunjukkan bahwasannya hati kita itu berisi dengan niat-niat yang rusak. Maka sungguh merugilah kita, ya, capek-capek, letih-letih kita beramal, akan tetapi kita tidak mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Di dunia dia capek-capek beramal, beribadah, namun jauh dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasla naran hamiyah, maka kelak pada hari kiamat dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan bahkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan amal yang besar di dalam Islam seperti jihad, ya, mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu agama, hafal Al-Quran, namun tujuannya adalah untuk mendapatkan sebutan agar supaya dikatakan sebagai seorang pahlawan, agar supaya dikatakan sebagai seorang hafidh, penghafal Al-Quran, atau alim, orang yang berilmu di dalam masalah agama, hanya untuk mendapatkan sebutan. Maka mereka terlebih dahulu, mereka lebih berhak mendapatkan kemurkaan Allah lebih dahulu dari para penyembah-penyembah berhala. Oleh karenanya mereka itu lebih dahulu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka lebih dahulu dari para penyembah-penyembah berhala. Sebabnya apa? Karena salah di dalam niat, melenceng niat kita. Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun untuk mendapatkan sebutan, untuk mendapatkan pujian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan harta duniawi dan sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang sama sekali tidak membutuhkan segala bentuk kesyirikan, segala bentuk sekutu. Maka siapa yang beramal dengan menyekutukan aku, ya, dengan lainnya, taraktuhu, maka aku akan tinggalkan dia, dan juga akan meninggalkan, membiarkan amal kesyirikannya tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di sini butuhnya bagi kita memiliki perhatian yang sangat besar atas benarnya amal saleh kita dengan keikhlasan, melakukannya dengan keikhlasan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan terkadang mendatangi kita ketika kita akan melakukan kebaikan. Dan di saat itu syaitan berkata kepada kita, sesungguhnya engkau melakukan amal ini dengan ria. Tujuan syaitan adalah membuat kita lemah. Dia katakan kepada kita, engkau melakukan ibadah ini karena ria. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menoleh sedikit pun terhadap bisikan syaitan ini, dan jangan taati apa yang dikatakan oleh syaitan ini. Namun tetaplah kita beramal, tetaplah kita beramal. Karena meskipun syaitan ini mengatakan kepada kita, sesungguhnya engkau melakukan ibadah ini karena riya, engkau lakukan ibadah ini karena sum'ah. Meskipun ia mengatakan seperti ini, karena sesungguhnya jemaah yang dimuliakan Allah, kalau sekiranya kita tanyakan kepada diri kita, apakah sekarang ini engkau melakukan amal ini karena riya dan sum'ah? Maka kita akan menjawabnya tidak. Kita menjawabnya tidak. Maka karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, ini hanyalah merupakan was-was syaitan yang ia masukkan ke dalam hati kita. Jangan sedikit pun janganlah kita menoleh atas bisikan-bisikan syaitan ini. Namun tetaplah bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di mana ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat, dan tiap-tiap orang adalah sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau agar menikahi seorang wanita, maka hijrahnya itu adalah sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita agar supaya bagaimana niat kita wujudkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perkataan-perkataan kita, dalam seluruh perbuatan-perbuatan kita.
Kita usahakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Kata Nabi SAW. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasannya amal yang dilakukan oleh seorang hamba mesti padanya ada niat. Karena setiap amal yang dilakukan oleh seseorang yang berakal, yang waras, yang sadar, dan dia bisa memilih antara yang baik dan juga yang buruk. Jika dia beramal, maka mesti ada padanya niat. Tidak mungkin orang yang sadar, orang yang berakal, orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, ketika dia melakukan satu amal tanpa ada niat sama sekali. Ya, tanpa ada niat sama sekali. Hingga sampai sebagian ulama kita mengatakan, kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kita satu amal tanpa adanya niat, maka sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala ini, beban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, yang mana Allah membebankan kepada kita, memerintahkan kepada kita satu amal tanpa dengan niat, maka sesungguhnya ini adalah merupakan syariat yang mustahil kita bisa amalkan. Kita tidak akan mungkin untuk melakukan perintah tersebut. Karena tidak mungkin, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita itu berakal, kita dalam keadaan sadar, dan kita bisa memilah antara yang baik dan buruk, dan kita tanpa dipaksa oleh orang lain, kita beramal itu tanpa adanya niat. Ini mustahil, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya amal, perbuatan, itu muncul dari keinginan. Yang namanya keinginan, itulah niat. Keinginan kita untuk melakukan perbuatan itu disebut dengan niat. Ya, semua apa yang kita lakukan itu semuanya dengan niat, kecuali orang yang menggerakkan badannya dalam keadaan tidur, ya, itu tanpa niat. Ya, begitu juga orang-orang yang gila, yang tidak waras, hilang akalnya, ketika dia melakukan satu perbuatan itu tanpa adanya niat. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amal ini bersumber dari keinginan dan kemampuan kita. Ya, dan keinginan kita itulah niat. Ya, tidaklah seseorang itu melakukan amal kecuali dengan niat. Hanya saja di sini, di dalam permasalahan niat, ya, antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya itu terjadi perselisihan yang begitu banyak, ya, hingga antara langit dan bumi. Maka disinilah dituntut kepada kita, ya, ketika kita melakukan ibadah adalah bagaimana yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hadirkan niat kita bahwasannya ibadah yang kita lakukan ini apakah ibadah yang wajib ataukah ibadah yang sunnah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, ya, dari sedikit penjelasan dari dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.